Pendaftaran Capres dan Cawapres di pemilihan Presiden 2019 tinggal menghitung hari sebelum sampai pada batas akhir pendaftaran tanggal 10 Agustus tahun ini. Sementara penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri baru akan diumumkan KPU pada 20 September 2019. Sejauh ini baru 2 nama kandidat terkuat yang muncul untuk berkontestasi di Pilpres 2019, yakni petahana Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Diprediksi Pilpres 2019 mendatang bakal mengulang kontestasi Pilpres 2014 lalu. Maka wajar bila eskalasi politik akhir-akhir ini terus meninggi dengan manuver dan lobi politik. Politisi PAN, PKS, dan Partai Demokrat makin giat menggelar pertemuan dengan Gerindra, tapi konsolidasi partai belum juga bertambah solid. Sebaliknya, perbedaan masih terus menganga dan berpotensi menemui jalan buntu. Diduga persoalan Cawapres menjadi persoalan pelik yang belum terselesaikan, meski alasan ini selalu ditampik Gerindra. Sementara di kubu Jokowi sendiri untuk menjaga soliditas dan keutuhan parpol pendukung juga bukan perkara mudah. Meski di atas kertas, semua sepakat menyerahkan nama RI 2 ke tangan Presiden Jokowi. Ada sejumlah nama dinilai memiliki peluang besar bakal dampingi Jokowi di Pilpres 2019. Di antaranya mantan Ketua MK Mahfud MD dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Keduanya dinilai memiliki basis massa kuat karena dekat dengan kelompok Islam dan tokoh Islam yang non-partisan di Indonesia. Tim Liputan Berita 1. Ya, koalisi Prabowo buntu, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Prabowo Subianto dan Joko Widodo hingga saat ini masih menjadi 2 kandidat terkuat bakal calon presiden 2019. Kendati 3 parpol pengusung Capres Prabowo yakni PAN, PKS, dan Partai Demokrat berulang kali melakukan pertemuan tapi belum juga tercipta soliditas dan kemantapan koalisi. Lantas ganjalan politik seperti apa yang membuat parpol koalisi kubu Prabowo tak juga solid? Apakah itu sinyal bahwa koalisi yang tengah dibangun itu hanya bersandar koalisi pragmatis demi kekuasaan? Lalu seberapa besar potensi koalisi menemui jalan buntu? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami hari ini peneliti Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, ada Mas Saidman Ahmad. Apa kabar Mas Said? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Dan kami juga tersambung melalui sambungan telepon dengan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional, ada Pak Faldo Maldini. Apa kabar Pak Faldo? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, pagi. Ya, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya ke Pak Faldo terlebih dahulu terkait dengan topik di jurnal pagi hari ini. Ini kemudian sedikit mengemuka karena terkait pernyataan Sekjen PAN sendiri dan juga PKS yang sepertinya suaranya sama nih. Kalau dilihat dari pernyataan Pak Edi Suparno sendiri, PAN sampai saat ini masih memegang mandat Rakernas 2017. Kita akan tetap dorong Zulkifli Hasan sebagai capres maupun cawapres. PKS juga sepertinya sama gitu ya, berpegang teguh terhadap rekomendasi Istimewa Ulama yang merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Kekhawatiran terjadi deadlock, Mas Faldo, seperti apa? Ya, pada prinsipnya kami percaya bahwa setiap partai politik itu ingin memberikan kontribusi paling terbaik ya dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Oleh karena itu pasti selain telah menyamakan platform seperti yang berkali-kali kami sampaikan, ada PAN juga membangun komunikasi dengan kubu petahana juga gitu loh. Dan memang untuk di koalisi di kubu pihak Pak Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden, diskusi memang semakin intens. Sampai tadi malam juga kami terlibat dalam diskusi, obrolan juga semakin menguat. Dan memang kami juga tidak ingin mencampuri urusan partai politik lain, tapi pada prinsipnya kami percaya dalam waktu dekat mudah-mudahan akan keluar dan mengerucut nama-nama yang memang akan menjadi calon pemimpin kita ke depan. Namun yang perlu dicatat adalah untuk PAN sendiri, komunikasi akan selalu intens kami bangun, dan insya Allah pada tanggal 6 sampai 7 Agustus juga akan diadakan Rakernas PAN, di mana mulai hari ini kami menjalin
aspirasi dari masyarakat, dari kader di seluruh wilayah, untuk kita akan berkoalisi dengan siapa dan kita akan mengusung siapa sebagai capres dan cawapres. Tentu sampai belum ada keputusan Rakernas tahun ini, kami tetap mengusung hasil Rakernas tahun lalu, yaitu mengusung Bapak Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai calon presiden. Artinya ini menjadi sebuah harga mati begitu ya, Mas Waldo ya? Begini, kami percaya bahwa untuk memberikan kontribusi terbaik di pemerintahan, tentu kita juga akan mengirimkan orang-orang terbaik kita gitu loh. Nah, jika ini diterima, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menjadi solusi bagi setiap pasangan calon. Namun kami juga bukan tanpa beralasan, karena Pak Ketua Umum Zulkifli Hasan juga termasuk orang yang jika seandainya kita membagi, kebanyakan diskusi membagi ini mewakili entitas apa gitu. Apakah harus ulama, apakah harus tokoh nasionalis, apakah harus tokoh muda gitu. Kami juga bisa menyatakan Bapak Zulkifli Hasan termasuk orang yang cukup diperhitungkan. Sebagai Ketua MPR, beliau juga memiliki spirit nasionalis, beliau juga Ketua Umum PAN yang sangat melekat dengan Muhammadiyah, dan untuk usia beliau juga, bagi kami usia itu bukan tentang muda itu bukan tentang usia gitu loh, tapi muda itu adalah tentang cara berpikir. Anda bisa lihat bagaimana Pak Zul juga sangat mengakomodir kaum muda di partai politik dan di tugas-tugas kebangsaan. Oleh karena itu, diskusi yang memang berjalan, dan kami rasa ini adalah hal yang sangat wajar, mengingat karena kita menginginkan hadirnya pilihan terbaik bagi masyarakat. Sehingga kita memandang ini bukan hanya tentang 5 tahun, 10 tahun, tapi ini adalah tentang bagaimana pada tahun 2019 nanti masyarakat mendapatkan pilihan terbaik yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya ini dari PAN sendiri juga sudah sangat-sangat percaya diri terkait dengan Zulkifli Hasan sendiri akan dipilih sebagai cawapres di Pilpres 2019 oleh Prabowo Subianto. Tapi jika kemudian gimana? Ya, jika kemudian katakanlah tidak dipilih, karena secara gestur juga masing-masing partai di koalisi juga menyebutkan bahwa sebetulnya pemilihan cawapres ini tergantung Bapak Prabowo Subianto sendiri. Tapi saya ingin tahu dari point of view PAN sendiri, selegowo apa sih misalnya jika kader PAN tidak terpilih jadi cawapres? Tentu bagi kami yang paling penting adalah di mana kami bisa memberikan gagasan platform kami yang lebih baik. Jika ada orang yang bilang bahwa ini adalah tentang pembagian kursi menteri, tentang pembagian kursi calon wakil presiden, bukan gitu. Bagi kami, di mana kami bisa menyatakan bahwa kita mendukung penuntasan kesenjangan, kita mendukung ekonomi menguat, kita mendukung bagaimana infrastruktur bisa maksimal. Nah, itu yang mungkin akan menjadi tempat kami berlabuh. Terlepas daripada mungkin hari ini banyak yang melihat PAN memang belum menyatakan sikap, memang belum gitu, karena kami masih menjalin aspirasi. Dan dari kemarin kami sampaikan, kami dari PAN selalu membangun komunikasi dengan segala pihak. Kami tidak menutup pintu dengan Bapak Jokowi, kami tidak menutup pintu dengan Pak Prabowo, kami juga bertemu Bapak SBY, dan begitulah seharusnya menurut kami peran partai politik dalam waktu-waktu genting ini. Jadi dimanapun PAN akan berlabuh pada akhirnya, yang akan diputuskan pada Rakernas nanti, di situ adalah tempat di mana kami yakin kami bisa memberikan kontribusi paling maksimal untuk Republik ini. Baik, saya ke Mas Said terlebih dahulu. Mas Said, ada kesan bahwa koalisi yang mendukung ataupun mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019 ini belum terlalu solid. Apakah karena memang determinasi yang sangat-sangat tinggi dan kemungkinan akan deadlock terkait dengan yang terjadi di koalisi ini karena memang permasalahan RI 2 ini? Ya, saya kira perlu dibaca terlebih dahulu bahwa pemilu kali ini ya sebenarnya ya pemilu untuk tahun 2019, tapi sebetulnya buat partai-partai, sejumlah partai tentu saja ini juga merupakan persiapan untuk pemilu selanjutnya, karena bagaimanapun pada pemilu 2019 nanti adalah ajang di mana Pak Jokowi masih bisa maju dan dia sebagai incumbent punya, untuk sampai saat ini dia punya kans lebih besar dari yang lain. Karena itu
Saya kira partai-partai baik pada koalisi Prabowo maupun pada koalisi Jokowi itu sama-sama ingin mengajukan kadernya sebagai cawapres, karena itu potensial untuk maju di pemilu selanjutnya. Jadi ini pertarungannya menjadi keras karena itu sebetulnya. Oke, kalau kita lihat hitung-hitungannya lah ya, kans dari kader PAN sendiri untuk bisa dipilih sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto dari elektabilitas, kemudian juga kursi dan lain sebagainya, seberapa besar kansnya? Pada koalisi Prabowo saat ini setidaknya ada 4 partai kan, ada PKS, ada Demokrat yang baru masuk, kemudian ada PAN dan Gerindra sendiri. Saya kira memang menjadi rumit persoalannya ketika Demokrat masuk. Karena begini, ketika Demokrat masuk, koalisi antara Demokrat sama dengan Gerindra itu sudah cukup sebetulnya untuk mengajukan satu capres dan cawapres. Sementara kalau Gerindra berkoalisi saja dengan PAN misalnya atau dengan PKS saja, itu sebenarnya tidak cukup. Mereka masih butuh tambahan partai lain untuk bisa mengajukan capres-cawapres. Jadi di situ persoalannya. Jadi sebetulnya koalisi antara Demokrat sama Gerindra sudah cukup. Sebenarnya mereka tanpa dukungan partai lain pun tidak apa-apa sebenarnya. Jadi, masalahnya ketika Demokrat masuk. Ya gitu persoalannya. Jadi sama-sama ngunci sebetulnya, sama-sama signifikan. Kalau koalisinya cuma 3, Gerindra, PKS dan PAN. Jadi ini harus tiga partai, tidak bisa salah satunya keluar. Baik, ya saya ke Mas Faldo lagi. Mas Faldo, dinamika koalisi ketika Demokrat masuk, tanggapan beberapa pihak menilai bahwa posisi PAN dan juga PKS di mata Prabowo Subianto agar kadernya nanti kemudian dapat dipilih sebagai cawapres semakin melemah. Menurut Anda seperti apa? Kalau kami melihatnya begini, bahwa memang pada prinsipnya setiap partai politik tentu akan mempertimbangkan nasibnya saat ini dan di masa depan. Dan bukan hanya sekedar itu, bahwa yang menjadi concern adalah karena Pileg dan Pilpres tahun ini berjalan sangat serentak, sehingga tentu gamenya berbeda dengan biasanya. Nah, jika kita melihat porsi kekuatan koalisi sepertinya, angka-angka yang dimiliki oleh partai politik hari ini yang termasuk PAN memiliki 8% adalah angka imajiner. Tentu ini akan menjadi concern di mana jika seandainya nanti pihak manapun yang akan memenangkan pemilihan ini tentu menginginkan pemerintahan yang kuat. Bayangkan di koalisi petahana yang memiliki banyak partai yang berharap adanya koktel efek dari Bapak Presiden Jokowi itu belum tentu mendapat itu. Nah, peran Demokrat, peran Gerindra, peran PAN itu menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu maka berkali-kali pihak koalisi Bapak Jokowi juga menunggu dan menanti kehadiran PAN. Dan memang ada offering-offering juga yang diterima oleh PAN. Oleh karena itu jangan sampai kami memandang, jangan sampai orang-orang yang ada di kubu koalisi saat ini tidak menyadari hal ini. Karena angka yang menjadi pertimbangan Bapak Presiden dalam menjalankan pemerintahnya ke depan bukan angka hari ini, tapi angka setelah Pileg dan Pilpres. Dan itu merupakan, apalagi Bapak Presiden Jokowi jika menang, ini adalah di periode kedua, tentu dia ingin meninggalkan legacy. Andaikan jika Demokrat, PAN, Gerindra kalah, gitu kan, tentu saja pembaginya tidak sebesar, bisa jadi porsinya di parlemen juga lebih besar. Dan tentu Bapak Jokowi akan mengundang mereka. Dan bisa jadi partai-partai yang di koalisi Bapak Jokowi hari ini itu akan terdepak. Jangan sampai diundang pesta tapi nggak diundang makan malam. Baik, oke. Jadi sebetulnya terkonfirmasi setidaknya dari pernyataan dari Mas Faldo bahwa bergabungnya Demokrat ke koalisi tidak membuat PAN ketar-ketir gitu ya. Oke. Oh tidak, itu kami memandang ke depan. Baik, semakin menarik kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda dan pemirsa tetap di Berita 1 Channel, kami akan segera kembali.